Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wispadila Hardian dari Prodi PJJ Informatika dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas wajib dari mata kuliah Sistem Multimedia yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKOM, dengan judul Implementasi Teknologi Sistem Multimedia, CT scan, dan MRI 3 Tesla dalam staging kanker kolon. Oke, di sini untuk temanya yaitu tentang implementasi teknologi multimedia pada bidang kesehatan atau kedokteran, gitu ya, untuk temanya. Nah, untuk latar belakangnya, yang pertama adalah perkembangan teknologi multimedia di bidang medis, seperti integrasi teks, gambar, dan video, dan interaktivitas itu sekarang sedang berkembang pesat dan merupakan salah satu syarat untuk menandai apakah suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu memenuhi standar internasional gitu ya. Nah, selanjutnya CT scan. Nah, CT scan ini merupakan standar staging kanker kolon, tapi akurasinya terbatas pada stadium lanjut. Nah, lalu ada MRI 3 Tesla plus DWI yang memiliki sensitivitas lebih tinggi berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rafaelsen et al. Dan kawan-kawan ya di tahun 2022. Nanti akan saya tampilkan di makalah untuk jurnal. Nah, peran multimedia di sini yaitu untuk akuisisi data, pemrosesan visualisasi 3D, dan PSIS untuk keputusan klinis lebih akurat. Adapun tujuan dan manfaat dari makalah ini yaitu yang pertama, identifikasi elemen multimedia di CT scan dan MRI 3 Tesla. Yang kedua adalah analisis implementasi dalam staging kanker kolon. Itu studi yang diterapkan di jurnalnya Rafaelsen dan kawan-kawan pada tahun 2022. Lalu membandingkan akurasi deteksi tumor dan stadium. Lalu mengevaluasi dampak terhadap diagnosis dan pengobatan. Dan yang terakhir adalah memahami pesan DWA, ADC mapping, dan PACS. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah yang pertama adalah meningkatkan akurasi diagnosis yang berarti menyelamatkan nyawa. Lalu kedua adalah menghindari understaging dan paparan radiasi berlebih. Yang ketiga adalah mendorong investasi teknologi dan riset AI di Indonesia. Itu untuk manfaat jangka panjangnya ya. Nah, dan untuk teknologi multimedia sendiri dalam pencitraan medis itu Oke. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang CT scan atau sistem yang merupakan salah satu implementasi sistem multimedia juga ya. Yang pertama dia itu inputnya merupakan sebuah sinar X-ray yang memiliki multi sudut atau memiliki sudut yang banyak, yaitu sebanyak 64 slice. Di sini untuk Philips Brilliant 64 kalau tidak salah ya untuk device-nya. Lalu dengan prosesnya itu rekonstruksi gambar digital 3D atau Hounsfield Field Unit. Lalu outputnya adalah grayscale 2 dimensi atau 3 dimensi, dan selanjutnya adalah interaktif, itu windowing, zoom, dan multiplanar gitu ya. Jadi si gambarnya akan ditampilkan secara 3D dan bisa di zoom maupun dipotong-potong gitu ya. Nah, selanjutnya untuk MRI 3 Tesla, yaitu inputnya berupa medan magnet 3T ditambah gelombang radio. Lalu prosesnya yaitu meresonansi atom hidrogen dan menjadikan itu sebagai sinyal digital. Outputnya adalah multi-sequence, mana yaitu T2, DWI, dan ADC map. Lalu dia juga memiliki interaktif multiplanar ya, sama. Dan elemen multimedianya adalah visualisasi digital, interaktivitas real time, dan integrasi PACS and decode. Nah, studi kasus yang diangkat pada Rafaelsen dan kawan-kawan di tahun 2022 adalah dengan metode penelitian, yaitu pertama prospektif dan blind study.
yaitu sebanyak 134 pasien kanker kolon. Lalu perbandingannya adalah untuk mesin CT menggunakan Philips 64 slice atau 64 slice dengan kontras 4 versus MRI versi 3.0 Tesla, yaitu Philips Ingenia menggunakan protokol multimodal T2, DYI, dan B0, B100, B1000. Untuk evaluasinya menggunakan workstation ACVIS, Impact ACS, dan monitor 21,3 inch. Lalu golden ratio-nya itu histopatologi pasca operasi. Dan dengan waktu untuk mesin CT itu kurang dari 5 menit dan MRI itu kurang lebih sekitar 25 menit. Dan radiasinya adalah untuk CT itu 8 sampai 9 MSV dan MRI itu 0. Nah, lalu hasil perbandingannya adalah deteksi tumor dari MRI itu 100%. Semua 134 tumor terdeteksi, sedangkan CT itu hanya 88%, yaitu 16 tumor terlewat dari 134, yaitu sekitar 12%. Nah, lalu selanjutnya untuk detection stadium lanjut, di mana T3CD sampai T-Force, sensitivitas MRI itu 80% dibanding dengan CT, yaitu 51,1%. Nah, P-nya adalah 0,02. Lalu sensitivitas MRI selanjutnya yaitu 91,8% dibanding CT yaitu 80,8%. Lalu untuk invasi ke organ lainnya itu si sensitivitas MRI itu 46,4%, sedangkan CT cuma 21,4%. Nah, di sini bisa kelihatan ya dari persentasenya jauh lebih besar untuk MRI dan dia itu tidak ada radiasi seperti yang kita sebut sebelumnya. Itu DWI itu menyala untuk keunggulan MRI itu di WI-nya itu akan menyala terhadap tumor dan memiliki ADC kuantitatif serta memiliki multi sequence. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan MRI 3 Tesla yaitu yang pertama adalah mendeteksi tumor 100% dengan sensitivitas tinggi stadium lanjut. Lalu yang kedua adalah tanpa radiasi dan kontras 4, yaitu artinya lebih aman. Dan data kuantitatif atau edisinya, visualisasi multimodalnya, dan PSIS yang cepat. Gitu ya. Untuk interaksinya itu lebih proper daripada CT. Nah, namun memiliki keterbatasan juga, yaitu yang pertama adalah waktunya yang lama, sekitar 25 menit, yang artinya biaya tinggi untuk setiap sekali scan. Lalu yang kedua tidak cocok untuk pasien klaustrofobia atau pacemaker, yaitu klaustrofobia itu untuk fobia ruangan sempit gitu ya. Jadi karena memang si orang itu akan dimasukkan ke sebuah tabung besar gitu ya. Jadi dia akan masuk ke ruangan sempit untuk di scan menggunakan MRI. Nah, lalu ketersediaan MRI 3D atau 3 Tesla terbatas di Indonesia. Sedangkan CT scan itu cepat, murah, tapi akurasi rendah pada stadium lanjut. Mungkin untuk stadium awal-awal itu masih oke, cuman untuk stadium lanjut seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, dia tuh cuma 88% untuk pendeteksian tumornya. Nah, selanjutnya ada ke bagian kesimpulan, yaitu bagian terakhir ya, di mana CT scan dan MRI 3 Tesla adalah sistem multimedia yang canggih, tentunya ya, yang memiliki akuisisi, pemrosesan, visualisasi, dan distribusi digital. Lalu, MRI 3 Tesla lebih unggul karena dia mendeteksi 100% dan sensitivitasnya tinggi pada T3CD dan T4 dengan DYI, dengan tambahan fitur DYI dan edisi sebagai biomarker. Nah, lalu dampaknya adalah diagnosis lebih tepat dan pengobatan lebih proper juga dan minimum radiasi. Nah, selanjutnya adalah relevan untuk peningkatan kualitas pengobatan kesehatan kanker kolon. Tentunya ini sangat berefek untuk pengobatan dan penanganan kesehatannya. Yang tentunya terdapat pertukaran yang sangat lumayan ya dari sisi biaya dan sisi waktu scanning. Mungkin
Sekian yang dapat saya presentasikan dari jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.